Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 7 senjata catur Mikael Tal di pembukaan E4. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di permainan yang pertama. Dimana di permainan pertama ini saya ambil permainan antara Mikael Tal memegang bidak putih melawan Jack memegang bidak hitam. Dimana Tal mengalami pembukaan E4, E6, dan ini dikenal dengan variasi Prancis. D4, D5, kuda ke C3, gajah B4, dan ini dikenal dengan variasi Winawer. E5, variasi Advan, C5, dan jelas teman-teman mencoba untuk mendobrak di peta ke tengah. A3 mengancam gajah, gajah kali kuda, pion kali gajah, pion kali pion, pion kali pion, kuda ke E7, dan jelas teman-teman bisa berkembang ke depan. Gajah ke D3, langsung memantau pion H7, rokade, gajah ke F3, dan jelas teman-teman mempersiapkan rokade dan sekaligus perkembangan kuda ke depan menempati peta G5 dan menyerang pion H7. Kuda B ke C6 mengancam pion, dan di posisi seperti teman-teman coba tebak apa langkah yang dimainkan oleh Mikael Tal. Dan selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah gajah pukul pion, tempo skak, pengorbanan gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini pengorbanan tidak diterima oleh Jack, dan Jack melangkah raja H8. Nah sebelumnya di posisi seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan raja kali gajah, maka kuda G5 skak, dan di posisi seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Nah untuk yang pertama raja G8, maka menteri H5, dan jelas teman-teman ancamannya skakmat ke depan. Benteng E8 membuka ruang buat raja dan menteri kali pion, tempo skak, raja H8, menteri H5 skak, raja G8, dan A4. Dan teman-teman di posisi seperti ini jelas juga mengaktifkan benteng ke depan buat membantu untuk menyerang raja hitam. Dan kuda kali pion D4, dan jelas teman-teman ancamannya skak benteng. Menteri F7 terlebih dahulu skak, raja H8, barulah benteng A3. Dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Kuda kali pion, tempo skak, raja F1 kembali, kuda kali benteng. Nah teman-teman di posisi seperti ini kalian bisa menunda terlebih dahulu buat memukul kuda. Kalian kasih lagi tempo skak, menteri H5, raja G8, dan gajah kali kuda. Dan jelas teman-teman untuk sementara jalur diagonal yang akan didapati oleh raja sudah tertutup. B5, maka menteri H7 skak, raja ke F8, dan raja H8 skakmat. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jawaban yang kedua. Nah teman-teman di posisi seperti ini jawaban kedua yaitu adalah raja G6, H4, dan jelas teman-teman bersiap buat menyerang raja hitam. Nah di posisi seperti ini juga saya sudah menyiapkan dua jawaban lagi. Untuk yang pertama F5, maka H5 skak, raja ke H6, dan kuda kali pion, open skak, dan sekaligus kuda mengancam menteri, mengancam benteng. Raja H7, maka kuda kali menteri, dan di posisi seperti ini jelas putih diunggulkan. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah di posisi seperti ini apabila menteri E8, maka H5 tempo skak, raja H6, dan menteri G4, dan jelas teman-teman ancamannya juga skakmat ke depan. Kuda ke F5, maka kuda ke E4, open skak, raja H7, dan H6, dan jelas teman-teman ancamannya skakmat ke depan. Dan mau ndak mau G5, dan kuda ke F6 skak, raja H8, kuda kali menteri, dan dipastikan putih diunggulkan mutlak. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-16 ini. Nah teman-teman di posisi seperti ini apabila hitam menjawab dengan pion kali kuda, maka pion kali pion, open skak. Kuda ke H4, maka pion
ke G8 promosi menteri tempo skak, beteng kali menteri, dan beteng kali kuda skakmat. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-16 ini teman-teman. Nah di pos seperti ini, setelah pion ke H6, apabila hitam menjawab dengan pion kali pion, maka kuda ke F6 juga skak, raja H8, dan gajah kali pion. Dan jelas teman-teman, ancamannya skakmat ke depan. A6 misalkan, gajah G7, double skak, dan juga skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, untuk di langkah aslinya ini raja H8 dan gajah D3 kembali, kuda ke G6 buat langsung memblokir jalur gajah. Kuda ke G5, dan di pos seperti ini juga hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan F6 misalkan, maka menteri ke G7 skak, raja G8, menteri H7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah di pos seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan raja ke G8, tetap sama menteri H5, beteng E8, membuka ruang buat raja dan gajah kali kuda. Pion kali gajah, menteri H7 skak, raja ke F8, dan menteri H8 skak, raja E7, dan menteri kali pion skakmat. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di permainan yang kedua. Nah teman-teman, untuk di permainan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan antara Mikhail Tal memegang bidak putih melawan Salnikov memegang bidak hitam. Dan dimana Mikhail Tal mengambil pembukaan E4, E6, Prancis defend, D4, D5, kuda ke D2, dan ini dikenal dengan variasi Taras. Kuda ke F6, E5, kuda F ke D7, gajah ke D3, langsung memantau pion H7. C5, C3, kuda ke F6, kuda ke C6, kuda G ke F3, C kali D4, C kali D4, F6, menawarkan pertukaran pion. Dan di pos seperti teman-teman, coba kalian pas video ini dan temukan langkah jebakan Mikhail Tal. Nah selamat buat teman-temanku semua yang menemukan kuda G5, mengorbankan perwira kuda. Dan pengorbanan diterima dengan pion kali kuda, menteri H5 skak, G6, dan gajah kali pion. Dan jelas teman-teman, kalau pion pukul gajah maka beteng akan tumbang. Tetapi Salnikov memilih dengan pion kali gajah. Dan di pos berikutnya juga Mikhail Tal menunda memukul beteng, melainkan melangkahkan menteri kali pion, tempo skak, raja E7. Dan di pos berikutnya juga Mikhail Tal memiliki langkah pamungkas dengan kuda ke C4. Dan jelas teman-teman, ancamannya skakmat ke depan. Gajah ke H6, dan tetap sama teman-teman, dijawab oleh Mikhail Tal, gajah pukul pion, tempo skak, dan gajah kali gajah, menteri G7 skak, raja ke E8, kuda D6 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah di pos seperti ini teman-teman, apabila hitam menjawab dengan pion kali kuda, maka gajah kali pion tempo skak, kuda ke F6 menutup, gajah kali kuda skak, raja D7, dan gajah kali menteri, dan gajah ke B4 tempo skak, raja F1, barulah beteng kali gajah. Dan di pos seperti juga putih sudah diunggulkan mutlak. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di permainan yang ketiga. Nah teman-teman, di permainan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan antara Mikhail Tal melawan tanpa nama. Dan Mikhail Tal mengambil pembukaan E4 dan kuda ke F6. Dan ini dikenal dengan pembukaan Alekhine defend, E5, kuda ke D5, D4, D6, C4, kuda ke B6, F4, dan pion kali pion, pion kali pion, gajah ke F5, kuda ke C3, E6, dan jelas teman-teman langsung mengaktifkan gajah, kuda ke F3,
gajah B4 juga mengepin kuda gajah ke D3, menawarkan pertukaran gajah. Pertukaran ditolak dengan gajah ke G4, rokade, dan jelas teman-teman untuk sementara jalur F dikuasai oleh putih. C5, kuda ke E4 juga mengancam pion 2 kali. Pion kali pion, C5 mengancam kuda 6 ke D7. Dan kuda ke D6 tempo skak, raja ke E7. Nah teman-teman, coba kalian pas video ini dan temukan langkah terbaik Mikhail Tal. Nah selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah kuda pukul pion, pengorbanan perwira menteri. Dan pengorbanan ditolak teman-teman dikarenakan ancaman skakmat ke depan. Dan kuda pukul pion juga melindungi gajah, mengancam gajah. Dan tetap sama Mikhail Tal menjawab dengan menteri kali gajah. Dan tetap sama ancaman skakmat seperti tadi teman-teman. Dan gajah kali pion mengancam kedua kuda. Dan di pas seperti ini juga Mikhail Tal menemukan langkah brilian yang terakhir dengan beteng pukul pion skak. Dan di pas seperti juga hitam menyerah. Apabila dilanjutkan kuda kali beteng, maka menteri kali pion skak, raja F8, dan menteri kali kuda skakmat. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di permainan yang keempat. Nah teman-teman, di permainan yang keempat ini saya ambil dari pertandingan antara Mikhail Tal melawan Palbenko, di mana Mikhail Tal mengambil pembukaan E4, C6, karokan defense, D4, D5, kuda ke C3, D kali E4, kuda kali E4, kuda D7. Dan ini dikenal dengan variasi Karpov. Gajah ke C4, dan jelas teman-teman langsung memantau pion F7. Kuda G ke F6 menawarkan pertukaran kuda. Kuda G5, dan jelas teman-teman mengancam pion F7, dan jelas ancamannya skakmat. E6, menteri E2, dan jelas teman-teman menyiapkan kombinasi yang brutal jika tidak diantisipasi dengan benar. Misalkan saja dengan H6, maka kuda kali pion mengancam beteng, mengancam menteri. Raja kali kuda dan menteri kali pion skak. Raja G6, gajah ke D3 skak. Raja H5, menteri H3 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-7 ataupun langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda ke B6, dan jelas teman-teman membuka ruang buat gajah untuk melindungi pion E6, dan sekaligus kuda mengancam gajah. Gajah B3, barulah H6, dan kuda 5 ke F3. Gajah E7 menyiapkan rokade. Kuda H3, C5 melakukan pertukaran pion, gajah ke E3 buat melindungi pion. Kuda B ke D5 mengancam gajah, rokade sayap menteri. Kuda kali gajah dan pion kali kuda. Menteri C7, dan jelas teman-teman menguasai baris ke-7. Kuda E5 mengancam pion, A6, dan G4. Gajah D6 menyerang kuda 2 kali. Dan di baris juga Mikhail Tal menjawab dengan G5, mengancam kuda, menawarkan pertukaran pion. Pion kali pion, kuda kali pion. Dan jelas teman-teman mengancam pion F7 2 kali. Gajah kali kuda, pion kali gajah, menteri kali pion, jelas mengancam kuda. Dan beteng ke D8, tempo skak, raja E7. Nah teman-teman, sebelumnya di base seperti ini apabila raja kali beteng, maka kuda kali pion skak, mengancam menteri juga. Raja E7 dan kuda kali menteri, dan dipastikan putih akan menang mudah. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini raja E7, barulah beteng kali beteng dan menteri kali kuda. Menteri ke D2, dan di pos seperti ini hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan kuda ke D7 misalkan, maka simpel saja beteng D1, raja ke F6,
beteng E8, G6, dan gajah kali pion kali gajah, menteri ke F2 skak, raja G7, dan beteng kali kuda, tempo skak, pion kali beteng, menteri F8 skak, raja H7, menteri H8 skak mat. Nah oke teman-teman, ini di permainan yang keempat. Sekarang kita masuk di permainan yang kelima. Nah teman-teman, di permainan yang kelima ini saya ambil dari pertandingan antara Mikael Tal melawan Andreas, di mana Mikael Tal mengambil pembukaan E4, C5, Sicilia defend, kuda ke F3, E6, dan ini dikenal dengan Sicilia variasi Prancis. D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda ke C6, menawarkan pertukaran kuda, kuda ke C3, menteri C7, gajah ke E3, A6, gajah ke D3, kuda ke F6, rokade, gajah ke D6, mengancam pion, raja ke H1, H5, dan jelas teman-teman buat menambah daya dobrak di sayap raja putih. F4, dan jelas teman-teman bertujuan buat maju ke depan. Kuda ke G4 dan jelas mengancam gajah, menteri F3, kuda kali gajah, menteri kali kuda, menteri ke B6, kuda C ke E2 buat melindungi kuda. E5, menteri G3 mengancam pion, dan pion kali kuda, menteri kali pion mengancam beteng, beteng F8, E5, gajah E7, F5, F6, dan kuda ke F4. Beteng F7 mengancam menteri, dan di pos juga Mikael Tal mengorbankan perwira menteri dengan memilih pion kali pion. Kuda E5 pengorbanan ditolak, dan Mikael Tal menjawab dengan gajah ke C4 mengancam beteng. Kuda kali gajah, menteri G8 skak, gajah F8, kuda kali pion H5, kuda ke D6 melindungi beteng dan sekaligus mengancam pion. Beteng AE1 skak, raja D8, beteng E7, menteri B5 mengancam juga beteng, beteng F1, menteri D5, kuda ke F4, dan menteri kali pion, kuda ke E6 tempo skak, menteri kali kuda, pion kali menteri, dan beteng kali pion, dan beteng F7, dan di baris juga hitam menyerah. Dan apabila dijawab dengan beteng kali beteng, maka pion kali beteng. Nah teman-teman, di baris jelas putih diunggulkan mutlak. Nah oke, sekarang kita masuk di permainan yang ke-6. Nah teman-teman, di permainan yang ke-6 ini saya ambil dari permainan antara Mikael Tal memegang bidak putih melawan Amparan, di mana Mikael Tal mengambil pembukaan E4, C5, Sicilia, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah B5, dan ini dikenal dengan variasi Nesmedina Frosolimo. G6, C3, gajah G7, D4, C kali D4, C kali D4, menteri ke B6 mengancam gajah, kuda ke C3 untuk melindungi gajah, dan kuda kali pion. Kuda D5 menyerang juga menteri, kuda kali kuda tempo skak, menteri kali kuda, menteri ke D8, gajah ke F4, dan jelas teman-teman ancamannya skak beteng. E5, gajah E3, kuda E7 menawarkan pertukaran kuda, gajah G5 mengepin kuda, F6, kuda kali pion skak, gajah kali kuda, menteri kali gajah mengancam beteng. Beteng F8, menteri kali pion E5, dan jelas teman-teman buat menyerang kuda juga. Menteri A5 tempo skak, raja F1, menteri ke D8, gajah H6 mengancam beteng, beteng G8, gajah C4 mengancam beteng,
D6 menyerang menteri F6, dan jelas teman-teman ancaman juga skakmat ke depan. D5, E kali D5, kuda ke F5 menawarkan pertukaran menteri. Beteng E1 tempo sekak, raja D7, gajah B5 sekak, raja C7, beteng C1 sekak, raja B8, gajah F4 sekak, menteri C7, maka gajah kali menteri tempo skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di permainan yang ketujuh ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di permainan yang ketujuh ataupun yang terakhir ini saya ambil dari permainan antara Mikhail Tal memegang bidak putih lawan Tom Leslie memegang bidak hitam. Dan Mikhail Tal memulai pembukaan E4, C5, kuda F3, D6, D4, C kali D4, menteri kali D4, kuda ke C6, gajah B5, gajah D7, dan gajah kali kuda, gajah kali gajah, kuda ke C3, kuda ke F6, gajah B5, E6, dan rokade. Gajah E7, beteng H ke E1, rokade, E5, D kali E5, menteri ke H4. Dan jelas teman-teman, buat meneror di sayap raja. Menteri C7, kuda kali pion, kuda ke D5, dan gajah kali gajah, kuda kali gajah, beteng D7, gajah kali beteng, menteri kali kuda, beteng AD8, beteng E3, menteri C8, kuda E4, gajah ke A4, ancaman skakmat, beteng C3 menyerang menteri B8, menyerang juga kuda, kuda ke F6 tempo skak, raja H8, dan beteng H3, beteng D1 tempo skak, raja kali beteng, menteri D8 skak, raja C1, dan pion kali kuda, kuda kali pion tempo skak, beteng kali kuda, barulah menteri kali menteri skak. Nah teman-teman, di seperti ini jelas putih diunggulkan mutlak. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran ataupun request silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.